Warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kita apa makanan Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Sebelum dilanjut ini kita cek materi sebelumnya dulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian ya, ada kita sudah belajar trigonometri ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi turunan aturan rantai dan turunan tingkat tinggi ya. Seperti itu. Nah, dimulai dari, kalau di buku di sini diceritakan kalau kita punya turunan. Sebentar, kita buka yang minggu lalu, misalkan coba yang Jumat ya. Nah, diingat-ingat bahwa minggu lalu kita belajar menyelesaikan soal yang di sana soalnya itu adalah pangkat 2, jadi sebuah fungsi pangkat 2, dan diberi tantangan mengerjakan soalnya menggunakan aturan perkalian dan menggunakan cara yang lain. Nah, di sini kita menggunakan cara dari sifat aljabarnya. Kalau pangkat 2 artinya kan si fungsinya ada 2 ya. Nah, lalu karena ada 2, dengan operasi perkalian ya kita kalikan. Nah, setelah itu sebentar, mana? Nah, ini. Jadi dikalikan di sini. Hasilnya 9x kuadrat dan seterusnya. Jadi ini menggunakan fungsi sifat dari aljabar itu sendiri. Jadi dikalikan. Nah, jadi itu yang sederhana, nggak pakai rumus. Nah, kita punya rumus, yaitu kalau misalkan fungsi dikali fungsi gitu ya, baik sama ataupun beda, kita punya rumus menggunakan aturan perkalian dengan rumusnya F aksen G dan FG aksen gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pangkat 2 kita ubah menjadi fungsinya dikalikan seperti ini ya. Nah, sekarang ada tantangan. Bayangkan kalau kita suruh nyari turunan sebuah fungsi pangkatnya 60. Ya, kalau tadi pangkat 2 berarti ada 2 ya ini. Sekarang kalau pangkat 60 berarti ada 60. Wah, kalau misalkan menggunakan sifat aljabar yang dikalikan dulu satu-satu, masa dikalikan 60 kali gitu kan. Ataupun kalau misalkan perkalian, oke lah kita buat menjadi 30 ya. Jadi 2x kuadrat min 4x plus 1 dikalikan ini lagi sampai 30. Nanti berarti yang kiri 30, kanan 30 biar simpel ya. Tapi itu juga cukup panjang ya. Sehingga apakah ada cara lain gitu kan? Tuh, we could find the derivative, but we first have to multiply together the 60 quadratic factor of 2x pangkat 2 min 4x plus 1 dan then differentiable the resulting polynomial gitu ya. Jadi di pangkatin dulu faktornya terus di turunkan. Terus bagaimana untuk mencari turunan dari sin 3x? Sin 3x sama ya. Nah, sehingga dua-duanya
ini bisa menggunakan aturan untuk aturan rantai. We may be able to use some trigonometric identity to reduce it to something that depend on sin x and cos x, and then use the rule for the previous section gitu ya. Jadi diubah secara sifat trigonometriknya. Nah, di sini beruntungnya ada sebuah cara yang bagus gitu ya. Setelah belajar aturan rantai, kita akan bisa menulis jawaban yang pertama nih, yang fungsi pangkat 60 sama dengan 60 fungsi pangkat 59 dikali turunan fungsinya. Kalau sin 3x itu menjadi 3 cos 3x. Segampang itu gitu ya. Nanti kita coba gitu. Nah, sebelum dilanjut, untuk menyelesaikan ini teman-teman harus mengingat dulu pertemuan materi komposisi fungsi ya. Karena contohnya untuk melihat bentuk si f 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 ini sebenarnya ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sesuatu yang di luar atau fungsi luarnya fungsi pangkat 60. Terus fungsi yang kedua adalah fungsi yang lebih dalamnya, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi ada dua fungsi luar, fungsi dalam. Begitupun sin 3x ini juga ada dua. Terlihat bahwa bentuknya normalnya dulu gimana. Nah, kalau yang di sini kan biasanya harusnya x pangkat 60. Kenapa kok nggak x? Berarti pengganti x-nya adalah fungsi. Nah, yang kedua di sini sin 3x harusnya kan sin x ya. Berarti fungsi luarnya itu sin x, fungsi dalamnya itu 3x. Seperti itu. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke ini penjelasan menggunakan U ya. Nanti dijelaskan ulang. Oke. Jadi di sini pakai rumus yang ddx. Cenderung untuk rumus Chandro yang agak lebih masuk akal kayaknya yang ini gitu ya. Untuk penggunaannya, teorema A, aturan chain rule ya, aturan rantai, diberikan Y sama dengan FU, di mana U-nya sama dengan GX. Jadi di sini Y sama dengan F, di dalamnya itu GX-nya. GX-nya dimisalkan menjadi U. Jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di U atau di GX, jadi menurunkan di fungsi GX ya. Maka fungsi kompositnya adalah FOG, didefinisikan sebagai FOGX, di mana F di dalamnya itu GX, diturunkan saat X. Nah, ini rumusnya FOG aksen X, F aksen GX dikalikan F aksen X, G aksen X ya. Jadi ini menurunkan fungsi F pada saat GX dan menurunkan fungsi G dalam variabel X gitu ya. Jadi variabelnya si F nuruninnya pada saat variabel GX. Nah, si GX yang diturunkan pada saat variabel X. Nah, ini penulisan yang lain. Oke, ini penulisan yang ddx. Nah, untuk Pak, kok ini menggunakan pemisahan U sama dengan GX. Nah, sebenarnya penggunaan itu salah satunya memaksa untuk bentuk yang ini. Soalnya di sini bahwa rumusnya atau turunan itu kan dy dx ya. Derivatif si Y, fungsi Y yang diturunkan terhadap variabel X gitu ya. Dua minggu lalu kita belajar ini. Nah, yang pertama ini turunan fungsi Y yang variabelnya U dulu. Kayaknya nggak kelihatan kalau di sini ya, kita ulang aja.
Oke, kita hapus dulu. Hapus. Oke. Oke, kita pakai yang di sini. Nah, yang ketiga ini rumusnya DY/DU. Nah, rumus ini balik lagi ya, ini rumusnya itu sebuah aturan ya, artinya ini masih bisa berkembang. Rumus yang ada di monitor ini adalah rumus aturan rantai ketika fungsinya itu hanya ada fungsi luar lalu fungsi dalam, sehingga ada dua fungsi ya. Oke. Oke, yang warna beda. Nah, di sini bentuknya itu DY/DX itu sama dengan yang pertama di sini, berarti di sini ini si variabelnya ya. Variabel. Jadi turun fungsi f dengan variabel gx. Nah, f ini sama dengan y ya. Sini ya. Berarti derivatif fungsi y yang di dalamnya yang diturunkan itu variabelnya u sesuai pemisalan, dikalikan sekarang yang pemisalan ini turunan dari si u nya sampai, nah dimisalkan ternyata u nya itu sudah menggunakan variabel x, berarti dx. Selesai. Pak, tadi Bapak bicara bahwa ini hanya aturan sehingga rumusnya bisa berkembang. Betul. Jadi kayak gini, kalau misalkan ada fungsi yang perusahaan yang ini aja ya, f bundaran g bundaran h x, ini rumusnya gimana? Kalau menggunakan bentuk yang ini misalkan nanti kita misalkan si fungsi ini kan tadi u, si h itu w misalkan. Nah, ini menjadi dy dx sama dengan pertama dy du dikali du d, variabelnya h nya dimisalkan w, berarti dy dw, dw itu h yang dalamnya x, misalkan dy dx. Nah, sehingga aturan atau si rumusnya berubah, yang tadinya cuma ada 2 sekarang ada 3 gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung soal. Kita lanjut. Nah, di sini kita cara pemisalannya bagaimana? Oh, cara selesainya gimana? Sebentar. Nah, si fungsi ini ya, dx ini, kenapa kok bentuknya sampai kapan? Sampai yang pertama itu dy, dimulai dari yang pertama ini atas, selesainya di dx. Ini kan du, bukan dx kan? Ini di atas lagi du dx. Nah, sekarang selesai sudah dx gitu. Nah, kalau yang tadi si dy dx sama dengan dy du misalkan dw dx. Nah, baru selesai ini. Jadi dari dy sampai dx. Nah, ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nanti kita ini pemisalannya nih. Oke. Ini saya tulis ulang. Jelaskan ulang maksudnya. Misalkan
sebentar. Oke, gini. Nah, yang sekarang misalkan kita punya soal yang ada berapa nih? Nah, contohnya ini fungsinya ada 3 berarti ya, fungsi dalam. Jadi ini sebenarnya f yang di dalamnya g yang di dalam hx, atau nggak muat ya di sini. Y sama dengan f bundaran g bundaran h, sebenarnya gini ya. Atau dapat ditulis menjadi y f di dalamnya itu g, di dalamnya itu hx. Nah, gitu. Untuk menyelesaikan ini menggunakan ddx rumusnya, kita misalkan nih yang dari dalam, sebentar, ini agak sedikit salah ini. Oke, kita pemisalannya kita ulangi. Sebentar, di save dulu, mohon bersabar. Nah, kita misalkan cenderung yang lebih mudah ini yang dari dalam. Nah, terus luarnya misalkan yang paling luar tentunya ya, si GH itu kita misalkan U, lalu si HX itu kita misalkan W. Sehingga di sini W itu sama dengan HX. Lalu U itu berarti U itu GX ya. GX. Tapi sekarang kita udah misalkan menjadi W gitu ya. G yang di dalamnya W. Lalu fungsi yang luarnya F, variabelnya apa? H, G, bla 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 ya. Kita sudah misalkan menjadi U. Si GW ini menjadi F, U. Nah, sehingga derivatifnya udah kayak gini. Nah, menjadi, sehingga rumusnya si dydx-nya akan menjadi sama dengan dyu ya, yang paling luar ini U, lalu W, berarti du dw baru dw dx. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lebih paham menggunakan contoh soal ya. Nanti sampai kita coba caranya. Nah, ini karena kita dari yang sederhana dulu. Oke, ini sederhana. Kita misalkan ya, kita bagi dua lah. Jadi yang pertama kita harus kuasai di materi ini adalah kita melihat fungsi yang ada di dalam dan fungsi yang ada di luar. Nah, contohnya kita di sini soal yang nomor sampel 1 ya. Lihat Y ini kita harus berpikir bentuknya itu nggak kayak gitu. Itu materi berapa ya? 4 kekontinuan fungsi, 3 kayaknya komposisi fungsi. Coba komposisi fungsi hari Jumat. Nah, sebentar kita cek dulu. Kita cek sebentar. FOG pecahan. Harusnya ada kesimpulan. Nah, nih. Oke.
Jadi cara berpikir kita kayak gini. Ini yang warna biru ya, yang warna biru. Jadi sebenarnya cara berpikir kita tiga ini. Yang pertama, fungsinya itu biasanya x pangkat n atau akar sekian x, salah satunya. Atau kalau dalam bentuk trigonometri ini sin x, cos x, tan x, dan selanjutnya ya ada kosekan, secant kosan dan selanjutnya. Nah itu x-nya itu single ya, sin x, cos x, bukan 2x atau x kuadrat, bukan, atau cosnya pangkat 2, bukan. Jadi simple bentuknya cos x. Nah gitu ya. Jadi salah satu bentuknya ini yang ada di kepala kita. Pokoknya sesuatu pangkat n, akar sesuatu, atau kalau trigonometri sin x. Jadi sinnya sendiri, x-nya sendiri. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa bentuknya pangkat 60 berarti x pangkat n ya harusnya. Nah ini bentuknya yang nomor satu nih, harusnya x pangkat n ini. Ini harusnya x pangkat n. Tetapi enggak, ini ada kurung bla 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 x bla bla pangkat n, yang mana di dalamnya ini. Oh, berarti yang ini adalah fungsi lain. Nah, kalau fungsi lain yang kalau misalkan di sini kita ibaratkan u aja dulu. Nah, sehingga kita misalkan u sama dengan fungsi yang itu, sehingga y-nya itu u pangkat 60. Nah, gitu ya. Jawab sehingga di sini DYDU-nya, ini kan DYDU ya, y-nya u pangkat 60. Kalau x pangkat 60 gampang ya. X pangkat 60, 60-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1. Sehingga di sini 60 x pangkat 59. Nah, kayak gitu ngerjainnya, cuma ganti huruf aja. Di sininya u berarti bukan x gitu ya. Berarti di sini u 60 u pangkat 60 min 1 diturunkan turun dari u pangkat 60 ya, maksudnya 60 u pangkat 60 min 1 sehingga 60 u pangkat 59. Oke. Tuh, ini DY DU. Oke, saya kasih nih. Lalu yang u ini kan u. Sekarang turunan u dengan variabel di dalamnya adalah x, sehingga turunannya 2x kuadrat. Oke, 2 dikali x kuadrat, 2-nya taruh depan, pangkatnya kurang 1, dikurangi 4x, x-nya pangkat 1, tinggal dihapus aja, sisanya sih 4. Turun dari 1 ya 0, sehingga ini 2 kali 2 4, x pangkat 1 min 4. Ini sih du dx. Nah, ini kan fungsi dy dx yang pemisalannya hanya satu aja, sehingga dy du dulu dikali du dx. Dy du siapa? Yang ini ya, 60 u pangkat 59 dikali dy dx nya yang ini 4x min 4. Kita sederhanakan biar kayak di buku, kurungnya dibuka, 4 kali 60 adalah 240. U nya kita ganti kembali ya, berarti yang ini pemisalannya 2x kuadrat min 4x plus 1. Lalu ini tulis ulang ya. Oh, salah. Kita kurungnya tetap gini aja. Nah, udah gini aja lah. Nanti kalau dibuka jadinya 120 u
U pangkat sekian bla bla bla, nanti di sini X min 1, ini salah ya. Di sini menjadi 60, U-nya kita ganti X saja. 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 59 dikali 4X min 4. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini saja, nanti pada saat UTS enggak masalah. Pak, ada cara yang lain enggak? Oke, kita kerjakan seperti kata buku. Nanti kita akan bisa ngerjainnya semudah ini katanya. Tadi yang di atas mana? Apakah, nah seperti ini. Apakah bisa? Bisa sebenarnya. Jadi jawab, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini harusnya X pangkat 60 karena ini adalah sebuah fungsi, sehingga U pangkat 60. Nah, oke. Sehingga untuk mengerjakan ini, sehingga dy dx nya sama dengan U pangkat 60 turunannya ya 60 U pangkat 59, itu kan. U nya siapa? Ya yang ada di dalam ya. Ini kita tulis 2X kuadrat min 4X plus 1. Belum selesai. Ini kan pemisalan. Nah, sekarang kali turunannya, turunan si U ini, yaitu 4X min 4. Nah, udah nggak ada pemisalan, berarti udah selesai. Nah, gitu. Jadi cepat sebenarnya. Tapi kalau misalkan ujian, saya minta yang seperti ini ya. Gitu. Kalau bentuk yang kayak tadi, untuk UTS ini janganlah. Nanti kalau UAS boleh. Oke, masih saya ingin melihat caranya. Lalu sekarang yang ini, contoh 9. Nah, ini sama kayak tadi. Jawab. Pak, ini sinnya pangkat 3. Harusnya kan sin X ya Pak. Ini nggak kelihatan mana fungsi luar. Sehingga kita cari Y, tulisannya kita ubah. Pangkat 3 ini itu kan sama dengan sin pangkat 3 4X. Ini kan sama dengan sinnya taruh di luar ya. Sin 4X pangkat 3. Tuh, udah kelihatan bahwa fungsi yang paling luar adalah ini. Nah, ini misalkan sebagai U. Oke. Tapi ini masih sin 4X loh, harusnya sin X. Nah, berarti yang bukan X ini kita misalkan lagi apa? Misalkan UV, biar nggak ketukar W ya. Nah, sehingga kita misalkan W itu sama dengan 4X, sehingga di sini U-nya yang tadinya sin 4X kita ubah menjadi sin 4X, sudah menjadi W ya. Itu. Sehingga Y-nya kita udah ganti nih. Berarti U pangkat 3. Sebentar, biar nggak bingung saya tulis lengkap aja. Berarti tadinya sin W pangkat 3, sehingga di sini ini sudah kita ubah menjadi U, jadi U pangkat 3. Nah, di sini kita ada 3 di sini. Nah, sehingga yang pertama
W variabelnya X, berarti di sini dw dx turunan dari 4X sama dengan 4 ya. Lalu turunan dari U, du variabelnya W, dw sin W, turunan dari sin adalah cos W. Di sini y-nya dy variabelnya U, dy du variabelnya U ya. Turunan dari U pangkat 3 ya 3U pangkat 2. Oke. Sehingga ddx sama dengan dy du dikali du dw ya, du dw dikali dw dx. dy du nya, nah ini ya, oh ini 3U pangkat 2 dikali U dw nya ini cos W dikali dw dx nya ini 4. Kita ubah, U itu tadi sin 4X nya, nanti jadi sin 4X mereka pangkat 2 dikalikan cos W, W-nya itu 4X, berarti di sini cos 4X dikali 4, selesai. 3 kali 4 12, biar sama kayak di buku. 12 sin 4X mereka pangkat 2 dikali cos 4X, selesai. Bisa nggak dengan cara yang langsung kita buktikan? Katanya di buku bisa. Ya bisa, makanya kita harus melihat bentuk ini menjadi bentuk sin 4X ya untuk awalan ya, pangkat 3, sehingga ini adalah fungsi yang luar U pangkat 3, lalu di dalamnya ada sin sesuatu, misalkan kita jadikan W, baru 4X, sehingga di sini si dy dx nya y nya sama dengan sin 4X pangkat 3, turunan dari sesuatu pangkat 3 ya 3 sesuatu itu pangkat 2 ya, dikali turunan dalamnya, turunan dari U nya, U nya itu kan sin W, turun dari sin adalah cos W, cos 4X. Nah ini belum, ini masih pemisalan, nah sehingga di dalam itu 4X turunnya adalah 4 ya udah, sehingga 4 kali 3 12 sin 4X pangkat 2 dikali cos 4X. Nah, selesai. Seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal latihan-latihan ini akan cepat bisa. Nah, sebelum dilanjut kita ini contoh soal ya yang tadi. Nah, sebelum lanjut kita sebelum kita lanjut contoh soal, kita lanjutkan materi dulu ya. Nanti ini contoh soalnya bisa dipakai. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Lalu di turunan Pak, apakah ada turunan sekali saja atau bisa diturunkan berkali-kali? Ya, betul. Turunannya itu bisa dilakukan berkali-kali. Nah, sehingga di sini kita masuk ke subbab high order derivatif ya. Jadi turunan yang diturunkan lagi. Di sini contohnya turunan keempatnya. Nah, dari fungsi fx ini diturunkan, turunkan pertamanya 6x kuadrat min 8x plus 7. F aksennya menjadi ini. F pangkat 3 nya 12, turunnya F pangkat 4 nya yaitu turunan dari 12 yaitu 0.
Nah, sebelum dilanjut, jadi di sini ada kayak budaya dari sifat, enggak budaya dari sifatnya ya, tapi dari si itunya si itu ya. Eh, jadi kan ada dua ya bentuk fungsinya, ada yang aljabar pakai x x kayak gitu, lalu juga ada yang tadi barusan contoh terakhir pakai sin cos. Nah, jadi penurunan diturunkan lagi mereka punya budaya yang berbeda ya. Nah, dilihat dari sini kalau misalkan bentuk yang normal hanya suku-suku kayak gini, ini diturunkan semakin banyak turunan dari fungsi aljabar dia akan mendekati 0. Nah, terkecuali memang kalau bentuknya itu bentuk kayak kayak bentuk pangkat atau menggunakan apa chain rule atau bentuk perkalian, bentuk pembagian, itu seringkali menjadi lebih panjang. Tetapi kalau misalkan bentuk yang normal kayak gini yang lebih pendek. Berbeda dengan trigonometri, mau dibentuk apapun itu, turunannya itu nggak nyampe 0. Jadi kalau misalkan turun dari sin aja, muter-muter tuh. Sin cos min cos, sin cos min cos, sin cos min sin, kayak gitu aja, muter-muter. Itu kalau yang bentuk yang sederhana. Kalau bentuk yang lebih rumit, yang bentuk yang pakai rumus, misalkan perkalian, pembagian, atau seperti tadi yang atur rantai, itu cenderung lebih banyak lagi, lebih besar. Jadi turunan pertama ke turun kedua jadi nambah banyak, turun kedua ke turun ketiga jadi lebih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya, terus cara penulisannya bagaimana? Di sini ada 4 cara penulisan dari turunan tingkat tinggi ini. Saya tampilkan di sini notasinya. Kalau cara menurunkannya sih sama ya. Rumusnya sama seperti yang sudah dipelajari, hanya saja yang belum dipelajari adalah menulis. Misalkan cari turun ketiga, nulis turunan ketiga apa ya? Nah, itu yang belum. Nah, di sini ada bahwa turunan pertama kalau menggunakan notasi yang F aksen, berarti turunan pertamanya adalah F aksen, turunan keduanya adalah F double aksen, turunan ketiganya F triple aksen X, lalu mulai dari turunan keempat ini seperti F pangkat 4X ya. Nah, tetapi penulisannya bukan pangkat 4, tapi si 4-nya uppercase 4 ini itu dipakai kurung dan selanjutnya pakai kurung. Sehingga kalau mencari turunan keempat, hati-hati harus pakai kurung. Kalau misalkan dia nggak pakai kurung berarti pangkat 4. Siapa tahu soalnya nanti ada soal jebakan ya. Oke, kalau Y itu sama ya, Y aksen cuma nggak pakai X di sini, dia langsung Y aja karena dia bentuk pemisalan ya. Bentuk lainnya, kalau ini bentuk fungsinya ya. Oke, kalau yang notasi D, turunan pertama itu dx dari fungsi dari si Y ya. Kalau fungsi ya fx ya. Nah, yang keduanya berarti D pangkat 2 XY, D pangkat 3 XY. Jadi itu bacaannya ya turunan ketiga X dari fungsi Y. Ini turunan keempat. Jadi nggak pakai kurung kalau yang ini. Begitupun yang notasi DYDX. DYDX ini D2X2, D3Y, DX3, D4Y, DX4 dan seterusnya. Kayak gitu. Kita coba turunan di sini. Example 1 juga udah males ya. Apalagi example yang lain. Nah, kita contoh soal yang nggak ada. Kalau yang di sini udah ada, kita bahas dulu aja. Nah, harus banget lah, masa malas. Generasi rajin kita itu. Nah, di sini
di sini contoh soal nyari turunan sampai ke 12. Di sini dia diloncat karena sepertinya sudah bisa memprediksi. Jika Y sama dengan sin 2X, cari turunan selanjutnya sampai turun ke 12. Nah, dy dx dari sin 2 ini sama dengan apa? Berarti 2 cos 2X ini menggunakan aturan rantai. Turunan dari sin, kita misalkan U, turunan dari sin U adalah cos U atau cos 2X dikalikan turunan dari 2X yaitu 2. Nah, lanjut di sini turunan dari ini ya, turun dari cos bla 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 sin. Lalu turun dari 2 taruh di sini. Jadi 2 pangkat 2. Lalu negatif ini muncul dari turun dari cos ya. Turun dari cos min sin. Jadi di sini dia nggak dihitung, langsung nulis pangkat aja si 2-nya karena memang dikali 2. Lalu polanya cos min sin min cos sin cos min sin min cos sin cos min sin. Nggak kayak gitu aja. Sehingga kalau turunan kedua, ini pangkat 2 turun ke 12, pangkat 12. Lalu polanya kayak gitu. Ke 4 ya. Jadi 1 itu udah sama dengan turun ke 5 si tandanya ya. Jadi di sini positif negatif negatif positif positif negatif negatif positif positif negatif negatif kayak gitu 4, sehingga ke 12 itu kayak turunan pertama tandanya yaitu positif 2 pangkat 12 sin 2x. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kita cari contoh soal di sini. Kalau ini cenderung mudah-mudah aja ya. Nah, ini nomor 6 aja deh. Nomor 6 kayak tadi ya, jangan. Nomor 4 panjang ini ya. Oh enggak guys, nomor 4 enggak panjang. Kayak nomor 4 nih, kelihatannya serem tapi dia sopan. Oke. Nomor 6. Kalau nomor tadi yang bawahnya nih nomor 6 sama kayak ini. Cuma dia akan lebih panjang. Kelihatannya gitu. Kita pakai yang simpel-simpel dulu aja. Si nomor 4. Nah, cari turunan ketiga. Nah, ini nyari turunan ketiga aja karena ini cukup melelahkan ya, sedikit melelahkan. Nah, kalau untuk turunan tingkat tinggi ini cenderung kita mending langsung cari turunannya, tidak menggunakan atau tidak menuliskan si rumusnya. Makanya harus tahap ini teman-teman harus sudah lihai cara menurunkan. Contoh di sini berarti pakai aksen aja lah biar simple ya. Ya, aksennya adalah turunan dari ini kan misalkan U ya, turunan dari ini ya, turunan dari U pangkat 5. Nah, 5 U pangkat 4 ya. U-nya itu 3 min 5x. Jangan lupa U-nya diturunkan dari 3 min 5x menjadi ya min 5. Berarti di sini 5 kayak 5. Salah ya. Oh, saya ini ya kurang konsentrasi ya. Pangkat 1 ya. Maksudnya 5 kali 5. Nah, minnya taruh depan, 5 pangkat 2 3 min 5x pangkat 4. Turunan kedua. Wah, ini perkalian ya. Kalau misalkan turun dari 5x pangkat 4 ini bisa nggak diturunkan juga bisa ya. Kalau diturunkan juga bisa. Kayak kita pakai rumus yang diturunkan. Berarti ini dan ini ya. Kalau diturunkan berarti turunan pertama 0
dikalikan turunan ini, 0 kali ini nggak ada, terus turunan dari ini dikali ini. Oh iya, nggak usah diturunkan ya, kita pakai rumus yang pertama aja. Turunan yang 3x pangkat 4 berarti 4 dikali 3 min 5x pangkat 4 nya kurangi 1, 3, lalu dikalikan dengan turunan dari ini min 5 lagi, sehingga min 5 dikali min 5 pangkat 2, min kali min positif. Oh ya, saya nulis saja 5 pangkat 3 dikali 4, sebentar, oke, dikali 3 min 5x pangkat 3. Turunan ketiganya, pengalihnya saya nggak nulis ya, berarti 5 pangkat 3 dikali 4 dikali 3 yang kurung 3 min 5x pangkat 2 dikali min 5, atau min 5 pangkat 4 kali 4 kali 3, 3 min 5x pangkat 2. Kita rapihkan, min 5 pangkat 2 dikali 12, mau ngitung terus dikali 3 min 5x pangkat 2. Nah, kira-kira bentuknya ini hasilnya. Nah, coba kita lihat jawabannya, apakah dia menggunakan penulisan yang seperti apa ya, karena memang notasinya terserah mereka ya. Nomor 6, bukan nomor 6, nomor 4 apa ya, nomor berapa, 6 ya, 4, bukan U pangkat 7 nanti. Oh, bukan yang ini guys, yang setelah ini. Belum. Nah, ini nomor 4. Oh, dia dihitung. Oke, jadi min 7.500 ini, coba kita min 5 pangkat ini pangkat 2, pangkat 4 ya. Wah, oke, pangkat 4. 5 kali 5 25, 25 kali 5 25 kali 5 125, 125 kali 5 6150, 6150 kali 12. Kayak kita pakai kalkulator aja deh kayaknya ya. Nah, nanti pada saat UTS atau UAS nggak ada soal yang hitung-hitungan, insya Allah ya saya mengusahakan. Kalau kecelakaan jadi ada ya mohon maklum. Oke, di sini 5 pangkat, oh salah, 5 pangkat berapa tadi, 5 pangkat 4 625 dikali 12 7.500 sama ya. Tuh, min 7.500 dengan ini min 7.500, 3 min 5x pangkat 2. Nah, sama seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita absen dulu.
aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Untuk UTS tanggal minggu depannya lagi, nanti ada kemungkinan ini ya, pertemuan besok itu bisa live atau bisa berupa tugas. Nanti saya kirimkan kisi-kisi dari UTS, kisi-kisi videonya misalkan, sama ada kuis ya. Jadi itu harus dikumpulkan supaya kalau pengen nilainya A. Kalau nggak dikumpulin, kayaknya nggak mungkin A ya, karena satu komponen hilang. Kan komponennya itu kuis, UTS, UAS. Nah, kan tugas ya. Tugas, kuis, UTS, UAS. Jadi kalau satu kuis hilang ya kayaknya nggak mungkin A ya, mentok di B. Gitu. Jadi harus dikerjakan. Kita absen dulu. Nur Alam, Ratu Amanah, Linda, Hadir, Ali Edi, Pak. Linda hadir. Ega Pratama, Syepul Bahri, Rasidi, Sekubari hadir. Hairul Fatin, Arya Ega Pratama hadir, Mujlis. Pak. Siapa? Ega Pratama hadir, Pak. Ega Pratama, Mujlis Sidik, Imam Firdaus, Ipa Hanifah, Reni Hadir, Firdaus Pak. hadir, Pak. Pak, maaf, Pak. Hadir, Pak. Pak Hanifah hadir, Pak. Arya, Ipa Imam Hanifah, Firdaus hadir, Pak. Imam Firdaus, Reni, Pak Nur Alam hadir, Pak. Paling bawah, Pak. Reni, Agisti, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Agusnya hadir. Muhammad Firdaus AR, Dede, Nia Hairinisa, Ade Muryati, Dimanto. Deh hadir, Pak. Siapa? Ada hadir, Pak. Ade Muryati, Dimanto, Hadir, Pak. Jihan Zainurjana, Sahrul Irfan, Hadir, Pak. Taufik Hidayat, Hadir. Topik hadir, Pak. Topik hadir. Jihan hadir. Kenita hadir. Oh, Kenita. Muhammad Zulkarnain Aliansa. Always hadir, Pak. Hadir, Pak. Kenapa? Kenapa? Aisyah, Pak Jihan Zain hadir. Aisyah, Hadir, Pak. Rizky, Rizky hadir. Wasamya, Muhammad Handika, Sakit, Pak. sakit. Oh, Ya, ini sama saya. moga cepat sembuh. Ahmad Nafis, ikut ngedengerin nggak Muhammad Handikanya? Tadi yang Nia sama Ayu hadir tuh. Hadir, Pak. Dede. Dede, saya hadirin aja lah. Dede, Pak Reni Ayu sama Nia hadir. mana nih ya? Udah. Ini yang nggak ada Ahmad Nafis, Wasamya, Muhammad Firdaus AR, Haidar Fatin, Rasidi, Aliadu, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu depannya lagi, jadi sekitar Monday tanggal 4, yaitu mulai UTS. Nanti untuk soalnya, kisi-kisinya seperti apa nanti saya akan kirim, dan kemungkinan kirimkan dengan
cara menjawabnya juga. Lalu nanti juga saya akan berikan UTS lagi, kuis. Jangan lupa dikerjakan karena itu menyinggung. Itu akan menambah tentang si nilai. Coba kita coba ya. Ini hari Rabu. Sebentar. Nah, ini nilai. Nanti bentuknya akan kayak seperti ini. Jadi ada komponen tugas, UTS. Nah, ini UTS belum, UAS sama kuis. Nah, kuisnya misalkan kecil, nggak ngerjain, misalkan ya arahnya ke bawah. Gitu. Misalkan tadi yang hadir siapa? Misalkan tugasnya 80. Enggak, yang pentok-pentok aja 75. Misalkan UTS-nya 70, UAS-nya 70, kuisnya nggak ngerjain ya 0. Nah, misalnya kita simpan, ini harus ngeklik simpan biar muncul. Nah, berarti nilai Nia kalau kayak gitu tuh C tuh. C. Soalnya kalau misalkan kuis aja ikut, misalkan 70, dia akan menyuruh gua menjadi apa? Mana? Ya, random ya, pakai tuh B. Dia naik. Nah, gitu. Bisa naik satu huruf loh. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong perhatikan tugas dan UAS bisa mungkin dikerjakan ya. UAS lagi, kuis kerjakan ya. Jadi kalau masalah benar atau salah ya nomor sekian, yang penting dikerjakan dulu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam, mana saudara Imam?